Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslianti Fatima Luo, NPM 2021-1904 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Dharma Wangsa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi perspektif teori organisasi dari mata kuliah Reformasi Administrasi. Nah, dosen pengampu saya yaitu Bapak Tommy Javisa, Esos MAP. Perspektif teori organisasi merupakan pandangan tentang apa saja teori organisasi dan apa itu organisasi. Organisasi ini berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti sebagai alat. Berarti organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian orang-orang sehingga menjadi suatu kesatuan yang teratur. Nah, menurut para ahli yaitu James Domani pada tahun 1974, organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian, menurut John de Maillet pada tahun 1954, organisasi adalah sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Kemudian menurut Herbert A. Simon pada tahun 1958, organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok manusia. Kemudian menurut Chester pada tahun 1938, organisasi adalah sebagai suatu sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang ataupun lebih dari dua orang dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu. Nah, di dalamnya bertujuan untuk melakukan kerjasama. Kemudian menurut White, pada tahun 1956, organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi itu. Kemudian menurut Kulik pada tahun 1957, organisasi adalah sebagai suatu alat yang berhubungan dengan satuan-satuan kerja yang memberikan kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha. Nah, adapun tujuan organisasi yaitu satu, membuat seseorang lebih disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi. Kedua, membuat seseorang memiliki lebih banyak pengetahuan dan lebih percaya diri. Kemudian yang ketiga, mampu mengutamakan kepentingan bersama atau meredam sisi egois dalam diri. Kemudian yang keempat, belajar menyelesaikan suatu masalah dan cocok untuk mengembangkan diri. Kemudian yang terakhir, melatih agar seseorang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kemudian ada pun macam-macam organisasi berdasarkan ukuran. Yang pertama yaitu organisasi besar. Nah, organisasi besar ini merupakan macam organisasi yang memiliki anggota yang sangat banyak. Namun terkadang dalam organisasi itu, anggota bahkan tidak dapat berinteraksi secara langsung. Meskipun demikian, sebagian besar anggota bisa dikumpulkan dalam suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Kemudian sebuah perusahaan harus mempekerjakan setidaknya 500 pekerja untuk diklasifikasikan sebagai besar. Nah, contoh organisasi besar seperti partai politik, asosiasi olahraga, atau organisasi perusahaan. Kemudian kedua, organisasi sedang. Nah, organisasi sedang merupakan organisasi yang tidak terlalu besar, namun juga tidak terlalu kecil. Nah, anggota tetap cukup kecil sehingga orang-orang penting dapat berinteraksi secara langsung dengan semua yang lain atau anggota yang lain. Jumlah anggotanya paling banyak 100 orang. Contoh organisasi sedang ini yaitu perkumpulan warga daerah,
perkumpulan warga daerah tertentu di suatu kota atau paguyuban buruh pasar. Kemudian yang ketiga ada organisasi kecil. Nah, organisasi kecil adalah organisasi yang jumlah anggotanya ini paling kecil, yaitu setidaknya 30 orang. Dalam macam organisasi ini, anggotanya dapat berinteraksi dengan mudah antara satu dengan yang lain. Contoh organisasi kecil ini adalah OSIS dan kelompok PMR. Kemudian, macam organisasi berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama yaitu organisasi formal. Nah, organisasi formal ini yaitu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, kemudian pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Kemudian macam organisasi ini memiliki struktur atau bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antara pejabat dan dalam suatu organisasi. Kemudian, organisasi formal biasanya ditetapkan secara tertulis dengan bahasa aturan yang seolah-olah meninggalkan sedikit keleluasan untuk interpretasi. Kemudian, contoh organisasi formal adalah sekolah, perseorangan atau perusahaan. Kemudian ada organisasi non-formal. Nah, organisasi non-formal dapat berarti sebagai perkumpulan yang terbentuk secara spontan antara beberapa orang. Nah, organisasi informal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Kemudian para anggota organisasinya pun memiliki pemikiran, perasaan, dan minat yang sama, lalu menjadikannya sebagai tujuan bersama. Adapun contohnya yaitu misalnya grup arisan, tim futsal, atau tim olahraga. Kemudian macam organisasi berdasarkan bentuk. Yang pertama yaitu organisasi lini atau garis, yaitu organisasi ini ialah bawahan hanya mengenal satu atasan atau pimpinan sebagai sumber daripada kewenangan yang memberikan perintah ataupun instruksi. Kemudian bawahannya bertindak sebagai pelaksana, sekalipun para pelaksana tidak seluruhnya melaksanakan secara langsung apa tujuan yang ingin dicapai tugas pokok organisasi. Kemudian macam organisasi ini terdapat pada organisasi militer. Nah, kedua organisasi lini, garis, dan staf. Nah, organisasi ini terdiri atas unit-unit lini atau garisan unit-unit staf. Dalam organisasi ini telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan lini atau line adalah orang-orang atau unit-unit secara langsung ikut serta melaksanakan tercapainya tugas-tugas pokok ataupun tujuan dari organisasi. Organisasi lini ini dan staf adalah organisasi yang pada umumnya dipergunakan pada organisasi pemerintah. Kemudian yang ketiga ada organisasi fungsi atau functional organization. Nah, macam organisasi ini tersusun atas dasar kegiatan dari tiap-tiap fungsi sesuai dengan pentingan perusahaan, di mana tiap-tiap fungsi atau kepentingan seolah-olah terpisah berdasarkan atas bidang keahliannya. Organisasi fungsi ini pada umumnya terdapat pada organisasi niaga. Kemudian yang keempat, organisasi panitia atau committee organization. Nah, panitia adalah sekelompok orang-orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan khusus yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh seseorang atau sebuah dewan dengan banyak orang. Contoh dari organisasi panitia ini adalah panitia acara 17-an atau panitia kegiatan lainnya. Nah, kemudian ada macam organisasi berdasarkan tujuan. Yang pertama, organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini adalah perkumpulan sosial
yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Nah, organisasi sosial berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Dalam sosiologi, organisasi sosial adalah pola hubungan antara dan di antara individu dan kelompok sosial. Contoh dari organisasi sosial ini adalah Karang Taruna, LSM, Panti Asuhan, dan relawan bencana alam. Kemudian yang kedua ada organisasi bisnis. Nah, organisasi bisnis adalah suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Nah, kemudian organisasi bisnis ini memperoleh sumber daya modal pemilik atau setoran dari pemilik. Kemudian organisasi semacam itu didasarkan pada sistem hukum yang mengatur kontrak dan pertukaran hak milik. Dan pada pendirian, perusahaan bisnis biasanya mengambil salah satu dari tiga bentuk kepemilikan individu, kemitraan, atau perseroan terbatas atau korporasi. Contoh dari organisasi bisnis ini adalah perseroan, firma, CV, dan PT. Nah, itulah pembahasan singkat tentang perspektif teori organisasi dan macam-macam dari teori organisasi. Jika ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.